Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kita masih belajar pranikah. Saya ingatkan berkali-kali, pengetahuan pranikah ini penting untuk diketahui lebih dini. Semakin awal anak kita memahami tentang pranikah, segala sesuatu pengetahuan sebelum menikah, maka itu akan membekali dengan sangat baik. Sangat baik. Terlebih lagi salah satunya, kalau kita bicara soal pendidikan seks, maka kita beritahu anak-anak kita bahwa seks itu pemberian Tuhan. Bahwa seks itu ada perbedaan pria dan wanita saja. Titik. Maka ketika dari kecil kita beritahu mereka seperti itu, mereka hanya mengenal Tuhan memang menciptakan pria dan wanita. Sehingga ketika mereka tambah besar lalu melihat akan gender-gender yang lain, bahkan di suatu negara membedakan pria dan wanita itu sampai 17 atau sekian belas penggolongan. Ya, anak kita akan tahu bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak normal. Yang normal adalah pria dan wanita, kan begitu. Dan anak kita ketika kita berikan pengetahuan ini, dia akan lebih bisa menghargai bahwa ciptaan Tuhan sama. Nah, perhatikan tentang pendidikan seks. Kita beritahu bahwa kamu akan mengalami suatu kali, suatu masa, bahwa organ seksualmu itu akan berkembang. Wanita akan tumbuh buah dadanya. Kemudian pria akan mengalami perbedaan-perbedaan sikap. Gitu ya. Lalu banyak hal lagi. Berikutnya kita beritahu tentang pendidikan seks. Bahwa seks itu indah, tidak berdosa kalau dilakukan dalam ikatan suami istri. Begitu. Mengapa? Karena memang kita diberikan organ seksual untuk berkembang, suatu kali menikah, berhubungan badan, lalu akan lahir anak kita. Dibatasi begitu. Mengapa? Ini pendidikan seks. Berikutnya lagi, jangan sentuh itu sebelum waktunya. Kapan waktunya? Oh, nanti setelah menikah. Kalau dari dini kita beritahu itu. Berikutnya, jangan juga bermain-main, mencoba-nyoba sebelum waktunya. Woi, diberitahu lebih lagi. Kemudian ketika mulai SMP diberitahu lebih lagi, dan SMA apalagi. Bahwa wanita punya satu tanda yang hanya dia punya sekali seumur hidup. Dan itu hanya untuk suaminya, bukan untuk pacarnya, apalagi temannya, bahkan bukan juga calon suaminya. Hanya ketika sah jadi suami, hanya sekali saja. Namanya keperawanan. Namanya selaput darah. Begitu diberitahukan sebagai pengetahuan, bagian ilmiah, pendidikan dari dini. Kemudian bahkan secara spiritual kita beritahu, secara rohani kita beritahu. Kamu tahu, itu adalah bagian dari tanda perjanjian. Wanita membawa tanda perjanjian. Waduh, apa itu? Loh, kalau dalam dunia ini, dalam bisnis dan segala sesuatu ada perjanjian. Dan perjanjian itu diberi meterai. Meterai. Kalau tidak punya meterai, tidak sah. Kan begitu. Nah, meterai pernikahanmu itu kamu yang bawa. Wanita, anak gadis. Karena itu jaga ya.
Kamu jangan main-main ya di situ ya. Itu kalau pendidikan seksual dengan benar ini diberitahukan kepada anak kita dari dini, dia akan tahu, aku ini makhluk yang berharga. Aku ini pribadi yang utuh, wanita. Aku ini layak untuk dihormati, disayangi. Aku ini layak untuk dimuliakan bahkan. Bukan direndahkan atau dihina-hina. Wah, itu akan menarik sekali. Akan menarik sekali. Nah, pendidikan pranikah berbicara juga tentang pendidikan seksual. Suatu kali, kalau kita bicara tentang perbedaan pria wanita, bahkan kita akan bicara lebih dalam lagi. Perbedaan seksual kemudian untuk apa? Bagaimana memperlakukannya? Nah, kita lanjutkan lagi nih. Selain pribadi yang berharga, pria wanita, ciptaan Tuhan yang berharga, pria wanita memiliki kebutuhan yang sama. Kebutuhan secara fisik, secara jiwa, secara batiniah. Kemudian yang ketiga, pria wanita adalah pribadi yang utuh. Dan saya ingin membagikan yang keempat. Persamaan pria dan wanita adalah pribadi yang unik. Unik sekali. Mengapa? Karena keunikan pria dan wanita ini memang tidak bisa dibandingkan. Ya memang itulah wanita, yang memang itulah pria. Kok bisa seperti itu ya? Mungkin para wanita berpikir, kok pria seperti itu ya? Ya memang itu unik, yaitulah pria. Mungkin para pria juga memikirkan yang sama. Loh, perempuan-perempuan ini kok bersikap seperti itu ya? Dan kelihatannya perempuan satu dengan perempuan yang lain kok sama ya? Ya itulah keunikan. Jadi saya ingin berbagi dengan saudara. Memandang bahwa aku ini berharga, ciptaan Tuhan. Kamu ini berharga. Dalam pranikah, kalau kita bisa melihat bahwa wanita berharga, pria berharga. Pria dan wanita memiliki kebutuhan yang sama. Sama, maka kita akan tahu bahwa jangan menuntut dulu tentang perbedaan. Lihat persamaannya dulu. Dan pria wanita itu pribadi yang utuh. Utuh dari awalnya. Dan kita melihat lagi. Unik. Pria wanita itu unik. Kan memang itu berbeda, Pak. Ya itulah. Saya tidak mau menekankan perbedaannya. Keunikannya dulu aja. Contoh nih. Mau tidak mau memang saya harus menyentuh perbedaan. Karena di sanalah letak keunikannya. Perhatikan ya. Wanita itu lebih memperhatikan penampilan. Pria tidak terlalu kok. Wanita lebih heboh dengan pakaian, dengan apa yang dia pakai. Mengapa? Ya memang itu kebutuhannya kok. Kalau pria itu pada umumnya nggak terlalu. Ya pada umumnya aja lah. Model rambut ya begitu-begitu aja lah. Bahkan dari lahir sampai sampai mati ya modelnya begitu aja. Tidak diubah-ubah. Pria ya seperti itu. Jangan kemudian samakan bahwa, loh kamu kok nggak perhatian toh, coba diubah segala macam. Ya memang pria itu unik. Salah satu keunikannya, pria itu biasanya kalau pakai pakaian, ya itu aja. Ya itu aja. Perhatikan, paling kelihatan itu kalau saudara hadiri akan resepsi. Lihat para pria dan lihat para wanitanya. Ayo, coba perhatikan. Pria ya begitu aja. Pakai yang ya polos, ya kadang sama, pakai putihnya, pakai abu-abu, pakai hitam, pakai begitu. Wanitanya, wow, berbeda dong. Bukan hanya pakaiannya, riasan wajahnya, riasan rambutnya. Terlebih lagi, perhiasan yang dipakai. Mengapa? Ya itulah wanita.
Pria biasanya tidak suka pakai perhiasan. Biasanya. Iya kan? Ya memang itulah pria. Memang itulah pria. Makanya kalau pria sekarang kita ketemu umpamanya di jalan, pria pakai anting-anting, pakai kalung gitu ya, pakai cincin atau pakai gelang kaki, lalu jalan pakai celana pendek. Bisakah kita memandangnya sebagai pria yang utuh? Rasanya kok tidak ya. Itu kok pribadi yang campur ya. Kalau pria ya, enggak lah, biasanya pria nggak suka perhiasan. Ya paling pakai cincin lah, cincin nikah atau apalah. Tapi nggak seheboh perempuan. Nah itulah keunikannya. Begitu. Contoh lagi nih. Para pria biasanya suka hobi hal-hal yang fisikal, yang fisik. Contoh ya. Pria itu suka yang fisik. Contoh nih, pria suka olahraga tinju. Biasa nggak? Biasa dong, pria. Memukul, melatih, dan segala macamnya. Ya itu uniknya pria. Loh Pak, sekarang ini kan ada tinju wanita. Ya itulah saya katakan, nggak selayaknya lah. Pak, ini kan persamaan gender. Ya sudahlah. Tetapi kalau mau bicara keunikan, rasanya wanita lebih baik. Kalau dia apa? Ya dia melakukan kegiatan sesuai dengan uniknya sebagai wanita. Contoh ini lagi, sepak bola. Yang umum sepak bola itu adalah pria, karena pria suka hal-hal yang fisikal. Tapi Pak, bukankah ada sepak bola wanita? Perhatikan ya. Mari kita nonton sepak bola pria. Maka akan banyak tuntutan di sana. Harus kuat, harus berani, kalau perlu dilawan, gitu ya. Di-tackle dan segala macamnya. Kalau pria, ya seperti itulah pria. Tapi perhatikan, kalau kita lihat sepak bola wanita, banyak lucunya. Pertama, kadang bermake up. Mana ada pria main sepak bola pakai make up? Wanita pakai make up, tapi ya itulah wanita. Tapi dia sepak bola Pak, perhatikan. Wanita bisa menangis. Mengapa? Karena kebobolan gol. Pria, kiper pria nangis? Enggak dong. Ya itulah perbedaan keunikannya. Tetapi wanita secara umum tidak suka hal-hal yang fisikal. Lebih suka sesuatu yang lembut, tenang, di rumah, melakukan sesuatu, asik. Memang itu keunikannya. Jadi, kalau kamu melihat suatu kali istrimu melakukan sesuatu yang unik, mari ingat pelajaran ini. Pria dan wanita adalah pribadi yang unik. Memang unik. Yaitulah pria, yaitulah wanita. Jadi, mari lihat bahwa pribadi yang unik ini sebagai kesamaan. Dan kita akan lanjutkan lagi. Kesamaan apa lagi nih Pak? Pria dan wanita. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.